Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja Hizkia bagian pertama. Seri ini saya bagi menjadi 3 bagian. Kita masuk dalam bagian pertama, 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 14. Hizkia menjadi raja di kerajaan Yehuda pada tahun ketiga pemerintahan Hosea, anak Ela di kerajaan Israel. Hizkia pada waktu itu berumur 25 tahun dan ia memerintah selama 29 tahun. Ibunya bernama Abi, anak Zakaria. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Hizkia selama ia menjadi raja? Menarik perhatian saya karena Hizkia adalah raja yang membuat banyak perubahan pada kerajaan Yehuda. Yang pertama, ia melakukan yang benar menurut Tuhan, sama seperti Daud bapa leluhurnya. Yang kedua, ia membinasakan tempat-tempat tinggi, tempat pemujaan berhala, batu-batu peringatan untuk berhala, dan merusak tiang-tiang berhala Asyera. Yang ketiga, ia juga membinasakan ular tembaga buatan Musa sampai berkeping-keping. Sebab sampai pada waktu itu, orang Israel masih membakar kemenyan bagi ular yang bernama Nehustan. Jadi rupanya ada pemujaan dan ular itu menjadi seperti berhala bagi Israel. Yang keempat, Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Sebelum dan sesudah Hizkia tidak ada raja seperti dia. Hizkia ini unik. Itu sebabnya sangat bagus kalau kita menelaah kehidupan Hizkia. Yang kelima, ia juga dicatat sebagai seorang raja yang sangat setia kepada Tuhan dan tiada henti-hentinya mengikut Allah. Yang keenam, ia mematuhi perintah yang pernah diberikan Tuhan kepada Musa. Dan yang ketujuh, ia memberontak terhadap Raja Asyur dan tidak lagi mau tunduk kepada Asyur. Yang kedelapan, ia mengalahkan orang Filistin, mulai dari kota yang paling kecil hingga kota yang paling besar, sampai di Gaza. Catatan Alkitab menuliskan dalam bagian ini, maka Tuhan menyertai Hizkia dan membuat semua usahanya berhasil. Sebaliknya, terjadi hal yang berlawanan di kerajaan yang satunya, yaitu kerajaan Israel yang berpusat di Samaria. Orang Asyur merebut Samaria pada tahun ke-7 dalam masa pemerintahan Hosea, raja di Israel, atau pada tahun ke-4 pemerintahan Raja Hizkia di Yehuda. Salmaneser adalah raja Asyur yang menyerang Samaria dan mengepung kota itu. 2 tahun dalam pertempuran, akhirnya kota itu direbut dan ditaklukkan oleh Raja Asyur, dan ia membawa orang Israel selaku tawanan ke Asyur, serta menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Allah mereka. Bahkan melanggar perjanjiannya, yaitu segala yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Mereka tidak mau mendengar perintah Tuhan dan tidak mau melaksanakannya. Pelajaran rohani apa yang dapat kita petik dari kisah sejati ini? Ingat, sejak Salomo meninggal,
Israel terbelah dua menjadi dua kerajaan. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Dua kerajaan ini bertentangan dalam melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Pada bagian ini secara khusus kita melihat di kerajaan Yehuda, Hizkia menjadi raja yang memimpin kerajaannya dengan hidup menurut kehendak Tuhan. Sebaliknya, pada sisi yang lain di kerajaan Israel, ada Hosea yang memimpin kerajaannya dan tidak menuruti firman Tuhan. Jelas disebutkan bahwa Hizkia melakukan hal-hal yang benar, menuruti perintah Tuhan, percaya dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan menyertainya dan membuat usahanya berhasil. Di kerajaan Israel terjadi hal yang sebaliknya. Mereka tidak mau mendengar dan menuruti perintah Tuhan. Maka Tuhan izinkan Raja Asyur, yaitu Salmaneser, masuk menyerang mereka dan menawan mereka. Saudaraku, contoh telah ada. Pilihan ada pada kita. Firman Tuhan itu kekal. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman serta melakukannya. Amin.